Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Baik, hari ini kita akan ada pembahasan berkaitan dengan alat ungkap pemahaman diri. Ini nanti berkaitan dengan surat rekomendasi dari bimbingan dan konseling untuk jenjang yang berikutnya. Misalnya kamu akan masuk ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah, anak-anak yang terkasih, alangkah baiknya kalian mengisi alat ungkap pemahaman diri, yaitu dari buku 1 sampai dengan buku 6 ini ya. Buku 1 sampai dengan buku 6. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kalian hanya perlu untuk menyimak instruksinya terlebih dahulu. Jadi, kalian silakan menyimak tentang penjelasan SL, KD, dan TP. Selalu muncul, kadang-kadang tidak pernah begitu ya. Kemudian kalian tuliskan identitas diri kalian. Nama, NIS ini tidak perlu diisi ya, nggak masalah. Kelas wajib, tanggal wajib. Kemudian kalian baca pernyataannya, lalu mana yang selalu, mana yang kadang-kadang, dan mana yang tidak pernah kalian pilih salah satu saja di kolom yang sudah tersedia. Misalnya di sini klik silang begitu ya, enter. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah, yaitu sampai dengan nomor atau pernyataannya sampai dengan 40 pernyataan. Nah, kalian tugasnya hanya mengisi yang bagian sini, sini, atau sini saja. 3 kolom ini yang kalian perhatikan dengan melihat pernyataan di sebelah kiri. Sampai dengan pernyataan 40 ya. Kemudian setelah selesai semua, kalian lanjut ke bawah, scroll ke bawah. Ini ada cita-cita. Cita-cita kalian isi apa di sini? Dokter, perawat misalnya ya, bidan atau mungkin polisi dan sebagainya. Kalian isi. Kemudian ada penjelasannya di sini. Dari sifat yang Anda pilih di atas itu yang ini yang tadi 40 pernyataan itu, mana yang menunjang dan menghambat. Nah, silakan kalian urutkan tuh. Sifat-sifat yang sangat menunjang nomor 1, yang menunjang saja itu nomor 5. Ada 5 pernyataan di sini. Ya. Atau 5 yang akan kalian tuliskan di sini. Kemudian sifat-sifat yang menghambat dalam dirimu apa saja? Tuliskan. Nah, setelah menuliskan 5 yang menunjang dan 5 yang menghambat, kemudian kalian tuliskan upayanya. Upaya itu usaha kalian untuk meningkatkan sifat-sifat yang menunjang ini, yang 5 ini. Jadi sesuai nomor urutan ya. Nah, misalnya sifat yang menunjang adalah disiplin dalam belajar ya. Upaya yang untuk meningkatkannya bagaimana? Terus membagikan ilmu atau terus belajar dengan maksimal dengan dibuat jadwal begitu ya, harian. Misalnya setiap harinya belajarnya minimal 1 jam misalnya ya, atau 1,5 jam kecuali ada tugas dan sebagainya. Ini di sini. Kemudian ke bawah lagi kalau kalian lihat tuliskan juga upaya Anda menghilangkan sifat yang menghambat, yaitu yang tadi yang 5 ini. Ini. Nah, untuk menghilangkan sifat yang menghambat, apa yang kamu lakukan? Misalnya sering kamu terlambat atau mungkin sering malas mengerjakan tugas yang harus menulis. Nah, upaya kamu apa? Misalnya sambil menulis atau sebelum menulis kamu mandi terlebih dahulu misalnya pagi-pagi ya. Atau mungkin sore hari mandi dulu baru nulis biar semangat. Atau melakukan sesuatu yang menurut kamu menyenangkan baru kamu melanjutkan dengan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Nah, kemudian paling bawah nanti terakhir sifat yang harus dipelihara dalam kehidupan Anda. Boleh memilih dari salah satu sifat atau beberapa sifat yang di atas tadi, atau kamu menuliskan kembali sifat yang harus dipelihara dalam kehidupan kamu itu apa yang sesuai dengan diri kamu. Begitu. Setelah selesai semuanya lanjut ke buku 2. Sama prosedurnya, baca dulu ini tentang nilai kehidupan. Kemudian tulis identitas kamu. Kamu hanya membaca pernyataan dan pilih penting atau tidak penting. Sama. Berikan tanda X lalu enter. Di sini klik, beri tanda X lalu enter. Dan seterusnya sampai dengan 4 kisaran 41 pernyataan ya di sana. Dan kamu hanya bertugas atau hanya instruksinya adalah memberikan tanda silang saja atau X gitu ya di kolom-kolom
yang telah tersedia. Kemudian lanjut ke buku 3. Itu juga sama. Kalian hanya membaca petunjuknya, lalu mengisi identitas yang ada, begitu ya, nama, kelas, tanggal, sama semua. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah semua identitas ini setiap buku wajib diisi? Setiap buku diisi wajib. Nah, kemudian kalian baca pernyataannya dan sama, berikan tanda X atau silang pada setiap pernyataan yang ada. Itu ya. Nah, sampai nanti kalian mengisi sampai akhir sini. Untuk presentase yang warna kuning ini, yang kuning persenan ini, kalian tidak perlu mengotak-atik, kalian hanya tugasnya memberikan tanda X pada setiap pernyataan. Pilihannya yakni ya atau tidak. Untuk skor tertinggi ini, kalian tidak perlu mengisinya, biar Pak Yohan saja mengisinya. Begitu. Kemudian yang berikutnya, buku 4. Buku 4 ini hampir mirip dengan buku yang lainnya atau yang sebelumnya. Baca instruksinya, sama semuanya memberikan tanda X pada kolom selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, untuk yang paling kanan ini, yang mapel ini, kalian nanti setelah selesai, biarlah Pak Yohan saja yang mengisi. Gitu ya. Jadi nanti sini biasanya langsung, kalaupun kalian mau mengisi begini, kalian isi terlebih dahulu yang ini, semuanya selesai. Nanti di sini akan muncul persenannya. Nah, setelah kalian muncul persen, kalian tuliskan di sini bidang pelajaran di sini. Urutkan dari tertinggi sampai yang terendah. Misalnya AG itu agama, MT itu matematika, IA itu IPA, IIS atau IPS, LG itu bahasa, language, art itu kesenian, seni, yang ini adalah psikomotorik. Ya, sini. Nah, nanti kalian urutkan saja dari beberapa jenis mapel yang ada, persenan atau yang paling besar atau yang paling tinggi, letakkan nomor 1. Dan seterusnya, urutkan ke paling yang rendah. Nomor 5 paling rendah. Nah, sama. Cita-cita pekerjaan Anda ditulis di sini. Jadi apa? Jadi seorang polisi, perawat, bidan, dan seterusnya. Kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian urutkan dari bidang pelajaran yang ada di atas ini tadi. Ya, urutkan. Kemudian tuliskan upaya kamu untuk meningkatkan kemampuan yang menunjang tersebut. Jadi, kan kamu sudah menuliskan tuh bidang pelajaran yang ada di sini. Nah, upaya kamu untuk meningkatkan kemampuan yang menunjang di sini itu apa? Bisa mungkin belajar lebih giat ya. Mungkin banyak mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, atau sering bertanya kepada orang yang lebih memahami pekerjaan atau cita-cita pekerjaan kamu misalnya ya. Atau mungkin akan ada kunjungan kamu kepada orang atau mungkin kantor tertentu untuk menanyakan secara detail misalnya. Loh, kan masih lama Pak? Ya, masih lama. Tetapi nanti kalian alangkah lebih baik mempersiapkan dari sekarang begitu ya, daripada nanti sudah mendekati kalian akan mendaftar misalnya ya, kalian baru mencari-cari informasi. Nggak apa-apa cari informasi dari sekarang. Kemudian yang terakhir, tuliskan pula kesulitan Anda untuk meningkatkan pencapaian tersebut. Apa kendala atau kesulitan kamu untuk meningkatkan pencapaian kamu menjadi seorang apa misalnya di sini ya. Kesulitan kamu apa sih? Tuliskan di sini. 5. Apakah wajib 5? Ya, diusahakan 5. Kamu tuliskan di situ. Kamu ketik ya. Dengan baik tanpa mengubah susunan atau format yang ada. Kemudian buku 5. Buku 5 ini agak sedikit lumayan banyak ya. Kalau kita geser ke kiri itu masih ada. Sama, baca instruksinya, semuanya memberikan tanda X atau silang. Ya dan tidak saja pilihannya. Hanya ada beberapa yang perlu kalian cermati dengan baik. Identitas wajib diisi. Pernyataan sebelah kiri lalu jawab. Ini kalau sampai ke bawah itu sampai banyak ya. Kalau untuk abjadnya kita sampai dengan N. Dan masing-masing huruf itu ada banyak angka ya. Huruf A saja sampai dengan A9 begitu. F sampai dengan F9 dan seterusnya sampai dengan N begitu. Sampai dengan N ya. Nah, kalian kerjakan pelan-pelan saja.
Untuk waktunya kalian silakan kumpulkan sebelum PTS. Ya, harapannya sebelum PTS kamu mengumpulkan ini. Karena akan saya proses dulu sebelum kamu nanti ke jenjang berikutnya, saya sudah menyiapkan surat rekomendasinya. Dan apakah ini wajib, Pak? Iya, wajib untuk diisi. Bila mana kalian tidak mengisi dan ketika kalian sudah lulus lalu meminta surat rekomendasi, ternyata kalian tidak mengisi ini, maka saya tidak akan buatkan. Dan kalian kalau mau meminta, wajib bersama dengan orang tua datang ke ruang BK untuk meminta. Kenapa kamu tidak mengisi pada saat saya memberikan angket tersebut? Begitu ya. Untuk filenya nanti bisa kalian download di grup kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir, buku 6, Multiple Intelligence. Ini terakhir ya untuk mengerti diri kalian, pemahaman diri kalian, yaitu nama, NIS, kelas, wajib diisi sama. Untuk instruksinya adalah memberikan tanda X di kolom yang tersedia, ya atau tidak. Itu ya. Nah, kemudian untuk skor persenan kalian tidak usah hiraukan, yang warna kuning tidak perlu kalian pikirkan, kalian hanya menuliskan di ya atau tidak, yaitu nomor 1A sampai dengan 1I begitu ya, dan seterusnya sampai bawah. Ini masih sampai bawah. Kemudian kalau digeser ke kanan masih ada sampai 8, yaitu 8 tetapi hurufnya lumayan banyak begitu ya, 8A sampai 8J begitu. Nah, itu penjelasan berkaitan dengan alat ungkap pemahaman diri. Ini tujuannya supaya kita bisa mengetahui minat dan bakat kita ke arah mana untuk penjurusan sekolah lanjutan tingkat atas atau sekolah menengah atas begitu ya. Nah, nanti kamu bisa ambil jurusan mana yang paling sesuai dengan diri kamu. Dan tentunya kalian isi sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing. Selamat mengisi, bila ada kebingungan bisa menanyakan kepada Bapak secara langsung, atau mungkin kalian bisa WA ke Pak Yohan gitu ya, atau di grup nanti kamu tanya, silakan kamu download dan kamu kirimkan via email ya. Emailnya nanti saya tuliskan di sini ya, yaitu emailnya adalah jonas.edi@gmail.com. Ini email Bapak, silakan kamu kirimkan ke email ini yang tertera ini. Bisa kalian hubungi juga lewat WA Bapak gitu ya. Bisa kalian hubungi, kirimkan dan sebagainya. Gitu. Bila mana ada pertanyaan berkaitan dengan alat ungkap pemahaman diri, bisa bertanya secara langsung dengan Bapak. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.